yang kita sudah berusaha Bapak Ibu. Pertama, biar kita tidak disalahkan dan tidak salah dalam bersikap. Yang pertama, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, harusnya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Yang kedua, ini ada kaitan dengan materi kita, hendaknya kita mempelajari sirah-sirahnya. Yang ketiga, mempelajari sunnahnya. Yang keempat, mengamalkan sunnahnya. Yang kelima, mendakwahkan sunnah yang petunjuknya buat keluarga kita, utamanya buat keluarga, bukan buat orang lain. Dan semoga dengan semua ikhtiar ini, besok di akhir Allah mengizinkan baginda Rasulullah SAW mengampuni kita sebagai umatnya, memberikan syafaat kepada kita, dan semoga kita diperjumpakan dengan beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Jemaah yang datang oleh Allah, kenapa doa di awal majelis ilmu itu kami banyak panjatkan di awal kajian, dan di mana kami berada, kalau diberi amanah. Karena sama-sama kita ketahui khalifahnya para ulama ahli sunnah di awal menyampaikan nasihat harus dengan berdoa. Nanti di akhir pun dalam meminta kepada Allah. Dan yang terpenting di hari ini, di saat ini di rumah Allah yang dia ada, yakni majelis ilmu, maka Allah mengirimkan malaikat yang akan mendoakan diri kita dan mengaminkan setiap kita minta. Semoga doa-doa kita tadi dijabah oleh Allah Ta'ala. Utamanya yang sudah ngantuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu kambing ya, tak tinggal mulut. Baik jemaah, di kesempatan pagi hari ini saya sampai jam berapa? Saya dari besok jam berapa? Dari materi ini panjang. Sampai warak. Yang warak saya doa cuma dalam sehari sekian apa? Saya nggak lihat dari beliau di sini. Boleh ikut saya. Saya semakin kurus. Kalau saya dalam nggak cuma beliau. Afwan saya taklim. Saya nggak melihat beliau di depan saya. Insyaallah. Mana tahu ikut saya. Jangan dilakukan oleh Allah. Di kesempatan ini kami membawa ada kurang lebih dari beberapa sumber. 3 sumber kitab. Jadi mohon saya disampaikan juga kalau ada hal-hal yang berkurang dan hal yang saya sampaikan. Kitab yang jadi rujukan pertama adalah Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar. Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, tulisan seorang ulama di hadis dari India namanya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shaykhur Al-Mubarakpuri. Yang kedua, kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tulisannya Al-Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga, saya sangat menyukai kitab ini di antara kitab-kitab yang lainnya. Satu di antara karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'iyah, Al-Imam Abu Al-Hafidz Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi, kitabnya Riyadhus Shalihin. Dari ketiga kitab inilah nanti sampai jam 4 saya nggak ngerti. Kita dikasih tahu Bapak Ketua Takmir. Tapi jam itu ya dua yang saya baca. Pokoknya orang kopi ini air hangat ya orang. Jadi kopi ya. Jadi ngaji udah usah mantap-mantap ya. Apalagi judulnya ini adalah, dan ini ya, ini bagus sekali. Jadi kalau setiap orang mau mengkaji sirah Maulidin Nabi SAW dibilang salah, jadi kita keliru. Karena kalau isinya kajian sirah Nabawi kan, salahnya di mana? Dan memang tidak harus juga setahun sekali dulu. Bahkan di Semarang ini yang lagi incas menyampaikan sirah Nabawi itu di beberapa masjid dan bisa diterima oleh beberapa kalangan. Ustaz Amin Fauqi kasih beberapa tempat beliau menyampaikan masalah ya sirah Nabawi. Saya beberapa kali ketemu kita pakai yang beliau pakai, masya Allah ya, kalau banyak kitab yang beliau ambil, silakan beli kitab itu. Nah, jemaah hari ini mungkin Ustaz Haris atau Ustaz yang lain akan menyampaikan masalah sirah Nabawiyah. Saya akan menyampaikan di behind the scene kalau saya beberapa kejadian penting
saat Nabi SAW akan dilahirkan di muka bumi, detik-detiknya dan beberapa kejadian setelahnya saja, hingga nanti kita ambil kesimpulannya. Ditambah lagi nanti satu kitab lagi yang saya ambil dari Syarhu Thalathatul Usul, tulisan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kurang lebih saya kalau mempelajari sejarah Nabawiyah tidak cukup ada 1-2 kitab. Minimal buat saya konsumsinya ada 4 kitab. Dari sisi akidah, dari sisi adab, akhlak, dan dari sisi sirah Nabawiyah. Baik, Bapak Ibu, sebelum Nabi SAW itu lahir, kita sama-sama pernah ya, karena ini materi saya dari madrasah ibtidaiyah. Beliau lahir di As-Sanatul Fil, tahun gajah. Nah, tahun gajah ini belum bisa diidentifikasi. Diidentifikasi itu kapan tahun yang sebenarnya? Dan tidak akan bisa, kenapa? Secara identifikasi, secara ilmiah, selain ahli astronomi, tahun gajah itu sudah ada sebelum tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini kan datang setelah Nabi usia 53 tahun. Dari Makkah Al-Mukarramah diminta hijrah ke tempat yang terakhir di Yathrib yang sekarang Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah atau Yathrib kala itu baru masuk tahun pertama Hijriah. Sedangkan Nabi usianya berapa? 53 tahun. Anda bilang, jadi kalau diidentifikasi di beberapa ulama, kita ulama tarikh atau sirah, ulama khilafiyah kapan lahirnya Rasulullah SAW? Karena apa? Tahun gajah dan Hijriah tadi tidak bisa match secara ilmiah. Tapi yang ulama tidak khilafiyah Bapak Ibu adalah wafatnya Nabi SAW. Semua ulama sepakat ittifaq indahum. Apa yang ini? Harinya sama, tanggalnya sama. Di 63 tahun setelahnya, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, setelah Haji Wada, 3 bulan setelah Haji Wada, Nabi diwafatkan oleh Allah Jalla Jalla. Nah, ini ada yang khilafiyah. Jadi ketika hari ini di bulan Rabiul Awal, banyak kaum muslimin ini mengingat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Mengingat ya, bukan merayakan. Mengingat, kalau merayakan itu yang salah. Karena ada Id selain dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hanya mengingat berupa kajian, tidak salah Bapak Ibu. Nah, tapi dan zaman kita kaum muslimin hari ini idolanya sudah selain Nabi. Mau saya lihat di beberapa YouTube karena saya nonton berita dari itu. Sekarang jadi idola baru Indonesia ya Pak, Martin Paes gitu. Aneh lah ya. Jadi saya ini jadi idola itu. Nah, harusnya idola siapa? Rasulullah SAW. Lucu nih, artis-artis aja ibu-ibu yang udah ngaji itu nontonnya tuh drakor. Pokoknya tak bu. Orang-orang ini. Jadi ketika ada yang bahas tentang sirah Nabawiyah yang berkelanjutan ini, yang ini membuktikan cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Nanti dari Nabi-Nya. Nah, maka ketika Nabi SAW kita bahas sirah ini penting sekali. Karena dalilnya banyak. Salah satunya surah Al-Imran ayat 31 yang saya sampaikan ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian wahai orang muslim atau orang mukmin betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dan bagaimana kita akan cinta sama Nabi SAW kalau kita tidak ditiba oleh Nabi SAW? Nanti kita akan bahas. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada di sana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil firman Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 80. Ini alasan kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi dan ditiba kepada semua hal yang dibawa beliau. Satu ayat saja dalam surat An-Nisa ayat 80. Al-Imam An-Nawawi menukil ayat ini. Majlis Rasulullah Allah. Barang siapa yang taat sama Rasul, mengenal Nabi SAW, mengikuti sunnahnya, faqad ata Allah. Ini pakai harfu taukid. Faqad, maka qad, sungguh ata Allah, dia taat sama Allah. Jadi kalau ada yang dia tidak taat sama Rasul, walaupun ikhlas dia beribadah kepada Allah, ketaatannya mamnu, mardud, terlarang dan ditolak. Sebagai buat ibu, kalau ada orang ikhlas ibadah kepada Allah, tapi dia menyelisih kepada petunjuk Nabi SAW berdasarkan ayat ini, laisa ata Allah, berarti dia tidak taat kepada Allah. Ketaatannya mardud, tertolak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke kitab sirah
Jadi sebelum Nabi lahir dan tanggal yang kita akan bahas nanti, ini dunia ini persis kayak dunia hari ini, dikuasai dua imperium. Ini yang dihabiskannya yang jarang dibahas. Mungkin ya, kalau Sakaris mungkin sudah menyampaikan. Al-Abu saja. Maaf sudah dilempar di sini. Jadi dua imperium besar itu, imperium timur dikuasai Kisra Raja Persia, yang sekarang negerinya Iran. Agamanya Majusi, penyembah api. Itu keturunannya Ratu Bilqis di zamannya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqisnya sudah taslim masuk Islam, menjadi istri Nabi Sulaiman. Kerajaan pada saat itu sisa-sisanya masih ada pengikut Majusi. Sampai nanti itu Raja Persia, Kisra. Yang barat, yang belum barat dikuasai Raja Romawi, namanya Heraklius. Kalau orang kita menyebutnya Hercules. Dan kita dari kecil, usia saya jauh lebih urusan bapak saya baru 42 ya. Jadi dari kecil itu tahun 80-an selalu didudukin itu seakan-akan Hercules itu pahlawan yang luar biasa. Maaf ya Pak, sepanjang saya baca sejarah, raja terbesar, maksudnya raja yang gede, yang paling banci itu Hercules. Karena ketika perang sama Raja Kisra itu gak pernah menang gitu. Jadi Persia ini menang terus. Jadi sehingga kalau hari ini Syiah Rafidhah mereka bisa itu ketika Yaumul Karbala, ketika 10 hari itu mukul dirinya, melukai dirinya dan mereka jatuh perang, itu sudah turun dari sejak Raja Persia. Nah, tapi betul ini kan. Seperti aku kalah kan. Bis jam 4 pagi Pak, atau jam 4 malam ya Pak. Kopinya betul juga ya. Alhamdulillah. Enak jadi ustaz ini, berarti satu hari saya begini dia. Enak apa jadi Pak? Enaknya aku sering begini ya. Terus sebenarnya Pak, hari ini juga diminta al-ukhuwah. Jadi saya tolak ya. Saya lupa. Saya sudah jauh-jauh hari diminta kue asli. Tiap hari ini makmur ya Pak ya. Kopi, teh, selamat pagi gratis ya. Alhamdulillah. Ini tiap hari ini Ustaz. Tiap Senin, setiap Ahad. Boleh kan makmur loh guys ini. Pantas imamnya suaranya nantang loh. Enak dengan suara itu crunchy bukan mungkin udah pas makan sama kopi gitu. Ini putra daerah ini sebenarnya sekali. Bukan. Oh bukan, oh jadi kok ini sama-sama ganteng gitu. Lanjut ya. Jadi ketika dua imperium ini menguasai dunia dan masing-masing itu menguasai hampir sebagian dunia di paruh dua, mereka tidak pernah berpikir, kata para ulama di sejarah, tidak pernah berpikir tempat yang kering rotan bersama yang dulu disebut Al-Bakkah, Mekah. Tidak pernah berpikir. Tapi ada satu umat, satu golongan yang mereka itu sudah paham akan datang khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena mereka meyakini di dalam kitab tersebut disebut ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Di dalam kitab mereka sudah menanti, diidentifikasi, diobservasi, mereka kemudian nanti datang ke Yathrib, buat satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan disebut Khaybar. Maka nanti ada Yahudi Khaybar. Mereka sudah menanti. Pada akhirnya ketika mereka nanti datang usia 63 tahun yang tinggal itu, lama sebelum Nabi lahir, mereka sudah buat satu kampung di Yathrib. Ada satu kaum yang meyakini akan datangnya para Nabi dan Rasul. Nah, dia muncul pertanyaan. Jangan buka, saya Google ya. Walaupun mungkin bisa kali sudah menyampaikan ini murojaah ya Pak. Berapa total jumlah Nabi? Yang bisa jawab saya kasih jatah kopi saya. Berapa total jawab sehari jangan jawab nih. Sama masnya yang dimaksud sudah jawab ini. Pintar Pak. Jumlah Nabi itu pintar. 25. Itu kurikulum Indonesia Raya. Itu kurikulum Indonesia Raya memang wajib kita lihat totalnya nggak segitu. Rata-rata saya ngisi itu 25. Terus sekolah saya cilik sampai saya ini semua mati berapa? 20. Berarti salah ya Pak. 25 yang kecil. Kita tahu itu.
Saya nanyanya mau terus bebas di sini, itu bisa benar, tapi sebenarnya bukan ada lagi mas. Berapa bapak ibu? Nah, tanya sama saya sih. Sudah kita kopi sate, berarti jatah kopi saya sudah apa? 124.000 berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan dari 124.000 itu Pak, Nabi Muhammad SAW Nabi yang ke-124 itu. Jadi ketika Nabi Israel di Masjidil Aqsa, itu Nabi memimpin 124.000 kurang satu Nabi itu jadi sholat. Dari 124.000 itu ada 319 Rasul. Berapa Rasulnya? 319. Rasul pertama Nabi Nuh, Rasul kedua Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita tahu. Dan maka orang-orang Yahudi ini meyakini akan informasi ini. Sedangkan dunia kala itu gak mengetahui Nabi akan lahir di sini, gak ada yang tahu kecuali Yahudi. Makanya apa? Yahudi itu kenapa pintar lah, tapi tidak. Karena dari kitab-kitab terdahulu mereka yakini dan mereka observasi. Karena kaum muslimin kitab mulai dibaca, observasinya kurang researchnya. Ya kan? Itu kita bakal ini. Betul atau tidak? Ya, itu kita harus ngaku aja. Hafal 30 juz ya, saya itu sama santri itu ketika udah selesai 30 juz, nasihat kami itu selesai. Nah, tuh nek kuwi selesai 30 juz, itu baru gerbang awal kamu itu mempelajari ilmu di dalam agama Allah. Jadi kalau belum 30 juz, karena ulama terdahulu itu harus 30 juz dulu. Kalau kita aja juz 30 kata-kata, boleh apa? Nek imam sholat isya itu pasti ayatnya itu suratnya itu dua alam nasyrah, alam karo. Nek surah asar apa? Al-Asr sama Al-Kautsar. Tapi udah bisa baca ya. Nah, tapi setelah Nabi SAW dari detik lahir ini mau saya sampaikan Pak. Di sini nanti akan ada bukti mukjizat yang pertama. Banyak kaum muslimin nggak paham atau tidak disampaikan di kajian pada umumnya. Kecuali saya kasih yang di sini. Nurul Haq, cahaya kebenaran itu lahir ketika diteliti Nabi itu dilahirkan di bawah bumi. Ini saya potong ya Pak. Jadi baca Abraha itu lewat, saya nggak akan cerita malam di mana Nabi akan dilahirkan. Di rumah yang mulia, rumah barokah. Yang di sana Abdul Muttalib itu telah nanti resah. Nah, pertanyaan kedua, dia bisa jawab, saya kasih catatan saya Pak. Itu nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Ini dia katanya jangan tanya sekali. Tanya terus Pak, berarti Bapak dapat kopi sama teh Pak. Bapaknya warak kok Pak, aku teh. Bu jangan buka saya Google ya. Siapa nama asli kakeknya Kanjeng Nabi? Abdul Muttalib nama aslinya ya. Bahasa Arabnya Uban atau Uban? Syaibah. Jadi namanya Abdul Muttalib itu Syaibah. Namanya Syaibah. Itu putra dari istri keduanya Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Muttalib ini kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena warga Quraisy Mekah itu ketika Muttalib saudara kandungnya Hashim yang diperintah Abdul Manaf untuk menjemput cucunya yang ada di Yathrib. Itu ketika sampai di jantung kota Makkah kala itu orang-orang Quraisy menyebutnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Sejak saat itu nama Syaibah berganti menjadi Abdul Muttalib. Lebih ngerti gimana? Nah, jadi jangan nggak usah baca, Ustaz sampaikan paham. Saya ngaji puluhan tahun, sebenarnya dapatnya sedikit. Dan apa itu bonus? Nah, Abdul Muttalib itu bilang ini bukan rumah yang barokah. Ini harus sampaikan. Ketika Ibunda Aminah itu melahirkan Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam kitab sirah-sirah tersebut, di rahimnya Ibunda Aminah ketika melahir itu Nabi SAW keluar nurun. Ya nanti ulama menyebutnya nurul haq atau cahaya tauhid itu akan lahir di muka bumi. Karena dunia kala itu di tingkat kezaliman tertinggi, kesyirikan tinggi-tingginya, kezaliman itu merata, bahkan di Mekah itu merata itu. Ini apa saya sampaikan tadi Pak? Kakek Kanjeng Nabi ini bahasa Jawa nih. Kalau saya katakan Jawa baru 22 tahun ini. Kakeknya Kanjeng Nabi ini diurut itu sampai nanti namanya Ka'ab bin Lu'ay.
Siapa namanya? Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab bin Lu'ay ini punya saudara kandung pemegang kunci Ka'bah, namanya Amr bin Lu'ay. Nah, Amr bin Lu'ay inilah yang pertama kali memasukkan berhala dari Ka'bah. Jadi jauh sebelum Nabi lahir, di masa fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, di sini nanti ada yang namanya Amr bin Lu'ay dari Quraisy. Dia mencingrai Ka'bah pertama kali. Dia itu berdagang kayak keturunan-keturunan di atas dan ke bawahnya sampai ke negeri Syam. Ketika negeri Syam itu pulang ke Mekah, bawa satu patung yang berlomba. Patung itu namanya Hubbal. Apa patung itu? Inilah patung pertama yang masuk ke Ka'bah. Dan puas iblisnya digoda lagi. Lalu dia mengambil 3 patung yang lebih besar di Bani Syam, di negeri Syam. Nama patungnya Lata, Uzza dan Manat. Itu dia, Lata, Uzza dan Manat. Jadi ada 4 patung untuk masuk dalam Ka'bah. Ketika Nabi melahir di malam itu, ini puncak syirik setinggi-tingginya. Kezaliman merata bahkan di Ka'bah itu kezaliman tinggi-tingginya. Cahaya di dalam rahimnya di udara Katalina itu menerangi 2 istana Persia dan Romawi. Ini sahih loh, Sahih Bukhari disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cahaya ini menghancurkan 2 hal terbesar dimiliki 2 kerajaan. Pertama adalah api abadi itu yang belum pernah mati sejak zaman Nabi Sulaiman. Ketika ini cahaya itu sampai ke Raja Persia yang Kisra, api ini padam, itu umat saat Raja Persia. Raja itu umat, ini kok Tuhan mati? Tuhan mati itu, ya Pak. Kemudian cahaya satu lagi menghancurkan pilar-pilar besar istana Romawi Heraklius itu di puncak gunung itu, Pak. Itu nanti ada kisah ketika Rasulullah membawa sekian pasukan ingin mengajak Romawi masuk Islam. Itu sebelum perang, sampai saya bilang itu Romawi Heraklius itu raja paling banci di muka bumi ini. Sebelum sampai Nabi di istananya Romawi, itu bendera putih sudah dikibarkan. Maka ketika kita dihabisin itu Nabi mulai, pilar-pilar besarnya yang istana Romawi hancur. Apa kata para ulama kita? Akan datang masa di mana nanti yakni al-dhulmu fil ardi, kezaliman di muka bumi ini disebut asyirku billah akan padam ketika Nabi lahir di muka bumi. Itu dikenal pertama. Kayak kalau saya anglar gitu, ada yang anglar ya Pak. Ngomongnya ibu kayak kalau ngomong anglar tenang nih Pak. Tenang tuh bentar lagi yang mulai Pak. Lanjut ya. Kalau serius-serius kayaknya jangan tidur semua ya Pak. Ya, baik. Ini hikmah pertama, Pak. Dari sini jadi dalil Pak. Serta nanti ada sebuah mulut akikoh ketika nanti Nabi di Madinah. Dulu itu syariat akikoh itu sudah ada Pak. Akikoh itu sudah ada, tetapi orang-orang Quraisy mencintai syariat akikoh yang saya Ibrahim itu dan disembelih seekor kambing yang darahnya tidak ada ceritanya itu dipersembahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang disembelih kambing itu dibagi kepada warga sekitar untuk dimakan. Itu lahirnya Nabi SAW. Paham itu ya? Padahal Abdul Muttalib itu pemegang kunci Ka'bah. Yang dia tahu di dalamnya banyak patung, bukan atau kezamannya. Tapi dia katakan ya Allah, aku akan berikan nama cucuku ini, nama yang belum pernah ada di Jazirah Arab, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu ayat. Jadi jelas nama itu nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Laki-laki terpuji. Terpuji karena tauhid. Maka nanti singkat cerita, satu-satunya keturunan Quraisy dari jalurnya Hashim bin Abdul Manaf yang tidak pernah menyembah Lata, Uzza dan Manat hanya Rasulullah SAW. Tidak pernah. Padahal kakeknya pemegang kunci Ka'bah. Karena satu lagi sahabat beliau yang mulia, teman kecilnya Rasulullah SAW. 5 tahun jaraknya lebih tua Rasulullah dibandingkan beliau. Siapa dia? Sahabat yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Karena paman kecil mainnya itu adalah Rasulullah. Karena dia nggak pernah, Rasulullah nggak pernah nyembah Abu Zar dan nggak pernah meminta kepada berhala. Abu Bakar yang nggak pernah minta. Maka dia antara 10 sahabat Nabi yang mulai dari Abu Bakar sampai Nabi, yakni Zubair bin Awwam. Maka dari 10 sahabat ini hanya 2 sahabat yang tidak pernah menyembah Abu Zar dan Badar. Siapa dia? Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selebihnya itu pernah menyembah Abu Zar dan Badar. Utamanya siapa? Umar bin Khattab. Yun saya kan, itu 10 sahabat mulia yang terakhir masuk Islam itu di tahun ke-6 itu adalah Umar bin Khattab. Masuk Islamnya beliau ini sangat masyhur kisahnya. Malah di mana Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi SAW. Itu malah beliau ingin membunuh Rasulullah dan dia tahu konsekuensinya. Dia akan berhadapan kepada satu manusia yang paling berat dia lawan dalam pertarungan, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi dia bawa pedang itu dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi malam itu menjadi malam dia meninggalkan kesyirikan, murtad kepada kesyirikan, akhirnya masuk Islam karena adik iparnya dan adik kandungnya. Sudah cerita kan tadi Pak? Nah, saya biar bisa akhir gini Pak. Sudah ini kalau saya cerita ini nggak berlampung-lampung ini Pak. Sebenarnya harus kurus semua ini. 80 yang harus kita pahami. Ada sosok lahir sudah yatim, ibunya sakit-sakitan. Dan nanti ada kaitannya dengan para sahabat yang paling banyak masuk Islam itu nanti adalah budak bahasa ayah. Ketika Nabi usia 40 tahun. Kenapa? Ketika Nabi lahir, ibu Aminah itu kan sakit, psikisnya udah down, fisiknya lemah, sehingga asinya beliau kan tidak keluar dengan banyak, sedikit sekali. Lalu pamannya Nabi SAW itu dengar memerintahkan budak hamba sahayanya. Siapa paman Nabi itu? Gak usah tanya Ustaz Haris, banyak Nabi rampung gitu. Cinta gak? Abu Lahab, kopi saja perlu Pak. Saya minum dulu ya. Abu Lahab ngirim budak hamba sahayanya sedang menyusui anaknya, namanya Syuwaibah. Siapa? Syuwaibah. Kalau tadi Abu Thalib Syaibah, ini Syuwaibah. Inilah ibu susu pertama Nabi SAW, budak hamba sahaya. Jadi ibu susu dan ibu kandungnya kita masuk ibu mahram kan? Ya. Maka nanti ketika Rasul itu disusui sama seorang budak wanita, amannya sendiri yang punya ini. Itu nanti ada kaitannya dengan para ulama. Kenapa sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam itu adalah bagian dari kalangan budak? Nabi saja ketika baru lahir berapa hari di muka bumi ini, yang disusui adalah seorang budak. Dan bapak itu dia tahu itu Abu Lahab itu sebelumnya dia nggak jadi Nabi Rasul itu saya tak banget kasih tahu Rasulullah. Saya impor loh Pak. Saya ini luar biasa. Makanya kalau saya buat benar perkataan sangat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Karena kalau dia bisa menjadi orang yang paling kau benci. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja, karena bisa jadi itu menjadi orang yang paling kau cintai. Tapi setelah ini bapak-bapak saya ngomong sama istrinya luar, mulai saat ini aku mencintaimu sewajarnya saja. Ibu-ibu juga sampai ini akal lagi. Itu amalnya kalbiyah, dia tidak perlu diucapin. Mas, mulai detik ini aku mencintaimu sewajarnya saja. Tapi memang karena saking Abu Lahab cinta sama Rasulullah, nanti dia punya anak laki 2, Rasulullah punya anak 2 perempuan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya. Itu nanti dinikahi sama 2 putranya Abu Lahab. Belum bisa tuh ini 2 putrinya Nabi SAW ini. Ketika Nabi sudah jadi Nabi Rasulullah, belum bisa tuh ini turun surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Tabbat siada Nabi Nabi wa sejak itu Rasulullah tidak pernah menghina pamannya loh Pak. Tidak pernah Nabi itu membalas keburukan pamannya Abu Lahab. Sejak turun surat Al-Masad ini, disinilah Abu Lahab semakin berang dan marah. Dia panggil 2 putranya. Kamu ceraikan gak 2 istri-istri anaknya Muhammad? Kalau kau tak ceraikan, kau tidak kau anggap sebagai anakku. Ceraikan. Dan Nabi menikahi putri-putri Nabi siapa? Utsman ibnu Affan. Nabi punya julukan Dzul Nurain, 2 pemilik cahaya ini, Ummu Kulthum dan Ruqayyah.
Tapi langsung dinikahi ya Pak, satu-satu dinikahi. Maka udah nikah Mas. Nah, satu istri aja Mas. Belum sampai akhir Mas, si jiwa wangi. Kemudian nambah lucu. Kecuali jenengan antum kuat loh. Ustaz harus satu. Gak usah nambah ya kan? Ustaz gak mau. Kayaknya jangan niruin poligami. Mas, aduan. Ya urung sugih punya ngake aduan. Si jiwa ya Mas. Ngomong kok tanggung jawab. Betul gak Pak? Jangan-jangan yang nyari poligami ini gini. Saya maaf ya udah poligami, mohon maaf ya. Saran saya gimana kalau ngisi satu istri itu berat Pak tanggung jawabnya. Makanya sampai sampai sekarang ubahnya ini sakit. Itu karena satu istri. Pokoknya istrinya kayak putih semua. Lanjut di Mas satu istri. Nanti jangan singkat cerita. Berlalulah hari itu datang sekian bulan. Ini seri kesnya datang ibunda susu Nabi yang kedua. Ada kaitan dengan yang akhirnya yang saya sampaikan. Halimatul Sa'diyah dari Bani Sa'diyah. Di mana Bani Sa'diyah ini Pak? Taif. Jadi Taif ini Pak, tempat di mana akhlak atau attitude itu masih terjaga kalau di kampung, di bawah kaki gunung gitu Pak. Dan yang kedua bahasa Arabnya itu masih mewarisi Bani Jurhum. Jadi bahasa Arab Quran yang kita baca dan hadis Nabi itu yang menjaga Allah dengan Bani Sa'd. Jadi ketika nanti diskusi oleh Bani Sa'd ya, ibu dan Bani Sa'd di situ benar-benar Rasulullah sudah punya bapak. Setelah beberapa bulan dibawa sama dia bukan ibunya. Jadi Nabi tidak mendapatkan belayan kasih sayang sampai usia 4 tahun lagi. Itu dibawa oleh Bani Sa'd dia. Dia di situ Nabi dijaga attitude-nya, dijauhkan dari afwan. Karena maka kalau itu kan cuma mau bawa orang-orang dunia luar itu kan berat. Jadi bahasa Arabnya terjaga, attitude-nya terjaga, dibawa ke sana. Nah, saya akan cerita ada kisah apa di antara usia sekian bulan sampai 4 tahun ya Pak, nggak saya ceritakan. Yang pas 4 tahun ini yang mau saya ceritakan Pak. Ketika Nabi sedang main-main dengan saudara sepersusuannya anaknya Halimatul Sa'diyah, disitulah ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 2 malaikat datang dan 1 malaikat lagi. Jadi 2 malaikat sebelumnya dan malaikat Jibril nanti. Tapi riwayat yang saya baca itu hanya memilih 1 riwayat ini. Jibril datang dalam bentuk manusia. Nabi usia 4 tahun sedang main-main itu sama saudara sepersusuannya seusia ini. Itu Jibril datang dalam bentuk manusia Pak, bawa cawan dari surga isinya zam-zam. Nanti dipegang pundak. Ketika dipegang pundaknya sama orang asing, saudara sepersusuannya lari kan ketakutan. Rasulullah ketika dipegang lihat, gak berapa kemudian pingsan. Ketika pingsan inilah pembelahan dada Nabi yang pertama. Pembelahan apa? Dada Nabi yang pertama. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dengan air zam-zam, dikembalikan lagi Pak. Ini yang berkata para ulama pemaksuman Nabi. Jadi Nabi dibebaskan dari segala kesalahan dari sejak usia 4 tahun. Sampai nanti dibelah lagi dada yang kedua itu ketika habis memimpin sholat para nabi di Masjidil Aqsa. 124.000 nabi dipimpin sholat di sana. Setelah keluar datang lagi malaikat Jibril yang bertemu manusia bawa 2 inak seperti ini, yang kanan labanu susu, yang kiri khamar. Nabi Muhammad suruh pilih, kira-kira Nabi pilih apa? Dicampur. Kayak gitu. Dicampur subhan. Nomor 8 apa? Susu atau khamar? Susu. Ketika Rasulullah memilih susu, dipuji Rasulullah Jibril. Memang jiwamu bersih dan mulia wahai Muhammad. Setelah dia ngomong gitu, pingsan Rasulullah dibelah lagi dadanya. Nah ini kisah seperti itu harusnya disampaikan lagi Pak. Nah ini disampaikan malah buya-buyu yang jomblo ya orang ini. Ini seperti kemudian istri lucu itu. Nah ibunya nggak disampaikan itu. Mungkin juga masyarakatnya dia benar positif ya. Dibelah dan diambil di jantungnya Pak, dicuci lagi. Wallahi azim. Dulu ketika saya masih kecil, ketika disampaikan ustaz kami, kita hanya wajib meyakini udah itu mujizat dan jenis. Kita ada enggak ada. Kalau dibuktikan kurang lebih 10-15 tahun terakhir, karena saya dekat dengan beberapa jamaah saya di KDRI, proses kulit di dan perbaikan ngaji ya, ngaji murid-muridnya di sana ada Santri Sultan, ada beberapa Irak yang itu ngaji. Saya pernah nanya sama mereka,
pasien yang harus diobati jantungnya Pak, itu tidak lagi jantung itu di organ tubuh manusia Pak, jantungnya di jiko, di detail tunggal yang jomblo Pak, mungkin mati. Masya Allah, setelah hampir 15 abad dibuktikan oleh Allah hari ini, kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun takriban, orang itu kalau jantungnya bermasalah, entah dipasang kering, entah itu nanti capok jantung Pak, jantung itu dijiko, ini orangnya belum mati Pak. Paham Pak? Maka benar itu, ketika teknologi 10 atau berapa tahun yang lalu itu ada orang itu koma kritis, kemudian pakai apa itu Pak? Indikator, ventilator Pak. Itu kan hanya menyebabkan jantungnya hidup Pak, berdetak, urut tertentu itu masih hidup. Sekarang analisa terakhir ya, bisa jadi besok itu salah lagi Pak. Seseorang itu dikatakan izauber kalau kata Ustaz Haris, wafat itu ketika nadi batak otaknya sudah tidak berdetak, denyut jadi batak otak, denyut nadi batak otak ketika sudah tidak berfungsi, itu dikatakan orang mati, bukan hanya jantung. Karena ketika orang sudah kena ventilator, itu jantungnya tak berdetak, orang itu bisa sudah mati Pak. Tapi kan harus usaha, sebagaimana ibu saya harus pakai ventilator, bapak saya sampai meninggal dunia keduanya, saya usaha maksimal pakai ventilator, mau gimana lagi? Tapi itu tidak bisa menjadi orang itu masih hidup. Nah, tentu tadi kata pertanyaan, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi Bukhari Muslim, ketika Nabi mengatakan Inna Allah ta'ala yuqbalu al-akbar, Inna Allah yuqbalu al-tawbah dan abdi dalam diwarga. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya belum sampai di kerongkongan. Jadi kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, taubat tidak diterima. Nah, ini di sini. Terus saya tanya, dokter, kalau Nabi seseorang itu mengatakan ketika ruh seorang sampai di kerongkongan, tidak diterima lagi taubatnya, apa ada hubungannya dengan di batang otak? Ada Pak Ustaz. Karena ketika kerongkongan itu ditarik di sini, dari batang otak. Jadi kalau ini sudah tidak ada denyutnya, ruhnya sudah habis ini Pak. Taubat dan berarti secara ilmiah dan kedokteran nyambung gak? Nyambung boleh? Dan yang ingin saya sampaikan Pak, Nabi saja itu sakit dibersihkan dadanya, dibersihkan jantungnya, hatinya itu 2 kali. Lalu siapa kita yang tiap hari nambah dosa, tiap hari dipusihin dosa gak ya Pak? Bu, tiap hari kita nambah dosa gak? Pak, kita ini busuk semuanya, banyak dosa. Betul apa enggak? Kenapa kita ini diberi tanda-tanda di belah dadanya itu Nabi yang dibersihkan jiwanya kita, kok apa enggak? Kenapa kita tiap hari ngomongin hadis sultan sama orang, merendahkan orang lain? Padahal Allah ingatkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh akan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi hikmah diatarkan di belah dadanya. Tugasnya kaum muslimin umat Nabi SAW itu fokus aja membersihkan jiwa, gak usah fokus ngomongin. Fokus aja membersihkan jiwa, gak usah ngurusi orang lain. Alhamdulillah di kajian di Kuliah Asri itu ada Bu Khadijah, Bu Yani, Pak Bambang itu, kajian RW di belakang sana itu telah selesai pembahasan Asyur Qawaid SPT 10 kaidah membersihkan jiwa. Tulisan Syekh Al-Alama Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Itu ibu-ibu Bapak. Nah, yang ingin saya sampaikan kali ini Bapak Ibu, ini kalau saya cerita semua kan akan berampung ya Pak Wia. Ini yang ingin saya sampaikan, kewajiban kita terhadap beriman kepada Rasulullah SAW ada konsekuensinya Pak Bu. Dan saya ambil urusan ini Fadilah Syekh Muhammad Salih Utsaimin. Beliau berkata dalam kitab Syarh Salasal Usul, wal iman bil rasul yatadamma arba'atan umurin. Bapak Ibu masih di sini ya. Dia udah serius ini. Tidak apa-apa ya. Jangan ngantuk tidur aja. Ngomongnya tidur cuma tak tinggal pulang. Jadi kata beliau, beriman kepada Rasulullah SAW, para Rasul Nabi Muhammad itu ada 4 kewajibannya, 4 hal meliputi.
Pertama, al-awwal al-iman bi anna risalatahu haqqun min Allah Ta'ala. Kata beliau, Syekh Muhammad Shalih ini didukil ulama-ulama sebelumnya. Kewajiban pertama kita beriman kepada Rasul. Karena beriman kepada Rasul itu beriman, Pak. Benar atau tidak? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, para Rasul, ya kan? Nah, yang pertama kewajiban apa? Beriman kepada setiap risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dan Rasul, bahwasanya risalah itu adalah benar dari Allah, bukan dari makhluk. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Apa beliau? Maka barang siapa yang mengkufuri satu saja risalahnya para nabi dan Rasul, maka sungguh dia telah kafir secara keseluruhan. Maaf ya Pak. Kenapa saya tadi menyebut jumlah para nabi dan Rasul? Kalau informasi ini tidak disampaikan, kita hanya meyakini hanya 25 kok. Karena kita khawatir dia akan jadi pertanyaan di akhir. Tugas para dai harus menyampaikan masalah ini. Jadi apa yang dibawa Nabi Nuh? Dan kitab pertama adalah kitab bukan Zabur, Pak. Kitab pertama turunkan Nabi itu adalah diturunkan Allah adalah Nabi Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu nanti sampai kepada Nabi Muhammad, wajib kita imani semua risalah itu. Kalau tidak bisa jatuh dalam kekufuran. Mana dalilnya? Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Bapak Ibu masih di sini? Lanjut ya. Lanjut ya. Pak Bos itu kok ngaji kan? Ngaji boyo cenderung dulu. Pak Bos itu memprositi orang itu ngaji itu. Saya itu ngaji setengah sampai Pak, itu di pondok bisa ngaji itu setengah kita duduk deh. Tekan kini aku yo mengharap benar itu tambah bukan saya. Beli jenisnya nanti tambah bukan saya Pak. Pokoknya jenisnya tambah kelek Pak. Sabar ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaum Nuh al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan kerasulan para nabi. Maka kaum Nuh ini diwafatkan dalam keadaan kafir. Jadi tidak boleh, yakni mengingkari kerasulan para nabi dan rasul, tidak boleh. Termasuk dia bukan rasul, tapi dia Nabi Khidir. Sampai disebut dalam surat Al-Kahfi. Dan nantinya orang hari ini meyakini Nabi Khidir masih hidup. Aneh-aneh. Sampai besok kirim ini doang. Kok iso ngomong yakin Khidir masih urip? Pokoknya dia itu ngomong, kiai saya itu ketemu Khidir pirang-pirang. Mantap ya Pak. Sejak kapan Khidir masih urip? Sejak kapan? Tapi ketika jadi khurafat Pak, aneh lah karena standar memahami itu keliru. Loh Nabi itu Khidir itu kapan? Nabi Muhammad kapan? Jadi kalau dia merasa Khidir itu masih hidup, berarti dia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang perlu Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya berat itu. Kalau mereka meyakini Khidir masih hidup, pokoknya dia meyakini ono seorang waliullah katanya, Sayyidul Auliya yang 70 kali mi'raj sampai ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Aneh lebih Pak. 70 kali katanya. Si fulan ini di sini. Nah, saya mau nyebut gak enak saya Pak. Pengen ikut mulu itu bolak-balik ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Berarti lebih sakti dibanding Nabi Muhammad ini. Dia tahu? Aneh lagi Pak. Itu khurafat loh. Afwan ya, itu jadikan perkara syirik. Itu dibantah sama kiai seorang kiai Aswaja dan ulama di kitab Asy-Syifa, dibantah. Sama-sama akidah Asy'ari saja membantah akan ada mi'raj 70 kali. Aneh. Cerita khurafat itu terlalu aneh Pak. Jadi nggak boleh ya Pak. Yang mi'raj itu sampai Sidratul Muntaha hanya satu manusia ya Pak, Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dia bilang pengen syariatnya apa? Maka ada satu lagi kisah yang harus saya sampaikan di sini Pak. Gak boleh seperti yang ini. Sampai ada satu kisah disebarkan di internet macam-macam aja Pak. Si fulan ini pas sholat ke makam Kanjeng Nabi, kuburan Nabi tinggi. Wah ini. Terus Kanjeng Nabi punya waktu sholat sama dia sampai berlutut di bersujud. Nah apa ini setengah diri dulu Pak, di lututnya si fulan ini. Nah kue siapa Rasul siapa Pak? Dia sholat kuburan Nabi ini, terus dia datang seakan-akan sujud di hadapan si fulan. Dan ini pengikutnya akeh sih kan?
Ada elang ya? Kiki subhanallah. Nah boleh Pak. Karena kalau kita mendustakan satu dari risalah di bawah Nabi Rasul, kafar. Yang kedua, al-iman biman 'alimna ismu minhu bi ismihi mithlu Muhammad wa Ibrahim dan seterusnya. Konsekuensi kedua, wajib membenarkan dan meyakini dengan semua pengetahuan yang telah sampai kepada kita tentang nama-nama Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Allah yang kasih namanya Pak. Ada satu nama Nabi Pak bagi Bani Israel, namanya Daniel. Baru dengar Pak? Jadi nama Nabi itu bukan nama baptis ya Pak. Ada nama Hizkiel. Kalau anak Nabi yang mendampingi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Pak jam terus Pak, Nabi Muhammad. Iya. Terus kan? Jurnal yang hijau, umat ini masih orang hijau sampai kata ini waktu suwi. Maka ini mulai Nabi loh saya suruh. Ya bukan mulai Nabi, sekolah sekampung aku. Lewat tekan lima. Daniel. Malah Daniel. Seorang anak kecil dalam surat Al-Kahfi dalam tafsir ulama yang dampingi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Namanya Yusha bin Nun. Itu anak kecil bawa keranjang isinya ikan itu kan. Jadi Yusha bin Nun. Di dalam kisah Sultan dia, ketika Musa wafat, Harun wafat, dia meneruskan estafet dakwahnya Nabi Musa membawa kitab Taurat adalah siapa? Yusha bin Nun. Inilah Rasul yang kesekian setelah Harun. Karena dia, jadi kita harus meyakini semua nama Nabi dan Rasul itu Allah yang beri. Bukan berduduk macam kaki, namanya tiba-tiba ada. Ya Pak ya, namanya ada diberikan. Mana dalilnya? Dalilnya misalkan adalah surat Al-Ahzab ayat ke-7. Surat apa? Al-Ahzab ayat ke-7. Bapak Ibu masih kuat? Masih? Ngalahinnya masih bisa tahan? Bu masih kuat Bu? Bisa angkat ya Bu, makanya masih angkat gitu. Kalau mau salah gitu. Alhamdulillah. Kalau habis ini saya harus isi khutbah nikah lagi Pak. Khutbah nikah loh Pak, bukan saya yang nikah misalnya. Khutbah nikah. Mas mau jadi ini ya? Mengenai khutbah ini maka rekor sampai gitu. Mau jadi ya? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Wa ittakhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Jadi ini nama-nama Nabi dan Rasul, bapaknya benar. Yang hanya disebut 25 tadi itu namanya dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran apa? 25. Salah satunya ini. Dan tak kala wa ittakhadna dan kita ta'akhadna kami telah memilih minan nabiyyina dari para nabi yang sesuatu itu mitsaqan wa minka. Yang mereka kami pilih di antara mereka dan di antara kamu Muhammad, di antara adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Dan ternyata dalil ini menjadi sebab ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Inilah al-azab yang kedua dalil tentang ulul azmi. Ustaz, apa beda ulul azmi dan Nabi dan Rasul yang lain? Yang beda dari sisi beban dan ujian. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang paling berat ujiannya kecuali 5 Nabi dan Rasul ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan dari 5 ini yang paling berat hanya 2. Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling berat ujian dari lahir sampai meninggal dunia hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kakaknya semakin beriman tambah ilmu, ujian yang makin ringan, ibu salah Pak. Hanya Ustaz Haris. Tidak ada ceritanya orang kalau tambah ilmu, ujian yang makin ringan itu tidak ada Pak. Ya kan Ustaz Haris? Kalau hanya sekedar gak disukai orang Pak, dibenci orang itu receh aja Pak. Gak usah batal habis. Maka saya begini, batal itu, tahu batal dia? Itu menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Itu kalau para Nabi dan Rasul itu pada batal entek di umat ini seolah-olah. Contoh, Nabi Yunus, Nabi Yunus itu kan batal sama orang, dihukum sama Allah. Makanya dia batal.
Nabi SAW bersabda, Inna idham jazaa idham ibala. Sesungguhnya besarnya pahala dari Allah bersama besarnya ujian. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat ujian. Maka ujian Ustaz Haris dengan saya lebih berat Ustaz Haris. Lihat, saya dengan beliau lebih kurus beliau dibanding saya. Berarti ujiannya lebih berat. Kalau saya berat badannya, alhamdulillah. Maka dia, maka bersyukur jangan Pak udah turun berat badannya, apa ya? Karena ujiannya ini semakin berat. Kalau saya dulu kecil, dulu lebih berat. Itu dia kan? Yang ketiga, alat isu pasti kumasama'atum min akhbarihim. Konsekuensi yang ketiga, kalau kita beriman kepada para nabi dan rasul khususnya Nabi Muhammad SAW, pasti kumasama'atum min akhbarihim, membenarkan, meyakini, tasdiqu meyakini, membenarkan semua yang dikatakan Nabi adalah benar. Jadi 114 surat 30 juz 6.666 ayat yang tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Ibnu Katsir dari alif lam dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan jilid 12 itu 6.666 ayat wajib kita benarkan. Dan setelahnya apa? Kitab yang wajib kita imani setelah Al-Quran dari para ulama Islam jamaah sepakat di antara mereka Sahih Bukhari. Ada tidak? Makanya belum saya ubah. Walaupun sebenarnya mungkin belum kata minimalnya ngomong itu ono 2 kitab Quran pas terjemahannya atau suku-suku dari Ibnu Katsir itu yang dikasih. Terus saya baca apa Pak? Yang penting ngomongnya lagi kan. Ini maksudnya angel gitu. Angel gitu. Yang penting ono kitab. Yang kedua apa? Kita Sahih Bukhari. Terus penting ono yang ngomong. Belinya di Anidah. Tidak orang lain sama buku dijaga sama bapak itu mainan Anida. Kalau tak saudaranya Anida Al-Mansur orang Anida udah duluan Pak. Jadi yang mengawali kitab buku kitab itu siapa? Anida. Saya promosinya Pak. Saya balik aja dia kemudian. Ya. Itu beli di sana Pak ya. Kalau tak pasti sama buku dijaga. Itu minimal 2 itu. Nanti kalau ada lagi Sahih Muslim. Begitu Pak, membenarkan semua yang disampaikan Nabi dan Rasulullah boleh. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 65. Gak boleh kita ini menyelisih. Maaf ya, sebelum An-Nisa 65 saya tadi membaca ayat. Misalkan, nah ini surat Bapak Ibu masih di sini Al-Hasyr ayat ke-7. Ini satu di antara dalil wajib kita membenarkan semua disampaikan Nabi SAW. Tidak boleh ragu loh Pak. Tidak boleh ragu. Salah satunya adalah surah Al-Hasyr ayat 7 di dalam kitab yang sahih. Wa ma atakum rasul faqulu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum rasul faqulu. Dan apapun yang didatangkan dibawa oleh Nabi buat kita, faqulu terima. Terima semuanya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa dilarang Nabi, abaikan, tinggalkan. Mana dalil penguatnya? Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba. Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun Pak. Maka wajib kita. Yang keempat konsekuensinya, dan ini yang terakhir, enak kalau Bapak boleh ya Pak. Yang kelima, al-amal bisyari'ati min arsal ilayna minhum wa khatamihim Muhammadin wa khatamum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nasi Allah Ta'ala. Yang keempat, kata Syekh Utsaimin, beramal dengan syariat yang telah dibawanya kepada kita. Jadi berwajib mengamalkan, tidak sekedar mendengar hak ngaji, diamalkan. Kata Imam Bukhari Bapak Ibu, babul ilmu qabla al-qawl amal. Bab berilmu sebelum ucap dan berbuat. Jadi berilmu dulu, habis itu dia amalkan. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 65. Ini konsekuensi yang keempat. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Fala rabbika, maka tidaklah wa rabbika dan Rabbmu ya Muhammad
adalah Allah Muhammad bersumpah, la yu'minuna, tidak beriman kalian, tidak akan beriman seseorang dari kalian hatta yuhaqqimuka, sampai engkau dijadikan hakim, pemutus segala perkara wahai Muhammad, fi ma syajara bainahum, di antara syajara bainahum, hal-hal mereka yang diperselisihkan di antara manusia. Tsumma la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian bukan hanya wajib menjadikan hakim Rasulullah dalam semua perkara, enggak boleh di dalam hati kita ragu sedikit itu. Mimma qadaita, dan semua ditetapkan oleh Allah atas kamu oleh Muhammad. Yang terakhir, wa yusallimu taslima, dan harusnya hati kita taslim dengan disampaikan Nabi SAW. Jadi kalau perkara 4 ini diterima Al-Quran, diterima hadis, tapi tidak mengamalkan karena ragu, bahaya. Paham Bapak Ibu? Paham? Terus B. Nah, 2 poin terakhir Pak. Nah, kan kita paham. 2 terakhir izin ya Pak, sampai jam 6 ya Ustaz? Jam 6 atau jam 9? Waduh, Pak, jam 9 Pak. Terus ngawen? Nanti saya mengisi pertandingan jam 9. Pak, ini ada 2 yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang ini ada di dalam Riyadhus Shalihin Bukhari, di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad Ad-Damimi ada, dan kitab Syarh Thalathatul Usul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ada. Ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sebelum saya sampaikan, suruh kita dua, sabar ya Pak ya, Pak Nun saya Bapak Ibu, mau nggak ini masuk surga? Mau ya? Nggak ada yang enggan sih, nggak ada yang nggak mau ya, nggak ada ya. Dengar sabda Nabi itu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Itu janjinya kan Nabi sebagai busyara, kabar gembira. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku kala akan masuk surga. Tuh kata-kata. Semua umat Nabi SAW sampai nanti bumi manusia terakhir kali di muka bumi ini sebelum dihancurkan, semua telah masuk surga. Lalu kasih istisna, illa man aba, kecuali siapa yang enggak. Soal berarti takon kalian kan jenengan. Wanda yakba ya Rasulullah. Siapa sih tidak mau digoyokkan jenengan? Siapa sih enggak digoyokkan jenengan? Nabi menjawab dengan tugas. Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia beriman dengan aku sampaikan, mengamalkan yang aku sampaikan dan mengerjakannya, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari risalahku, mengingkari sunnahku, faqad aba, maka dia yang enggan. Allahu Akbar. Ternyata hadis ini adalah tafsir dari surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. An-Nazi'at ayat 37 41 ditafsir dengan hadis ini. Apa kata Allah Taala? Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka ada pun orang-orang yang togo melampaui batas. Wa athara hayatad dunya, mereka lebih memilih kehidupan dunia. Dia enggak mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Mereka hanya mengikuti disampaikan guru-gurunya. Dia menyelisih Allah dan Nabi serta para sahabat dan para ulama setelahnya. Mereka lebih memilih perkara dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahannam tempat terakhir mereka. Lalu Allah Taala melanjutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang betul-betul takut akan kedudukan Allah Jalla wa ala, wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya, enggak mau mengikuti itu syahwatnya, enggak mau mengikuti kebanyakan orang menyelisihi. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat terakhir. Pak Bu,
Urut masuk surga. Urut masuk surga. Ittiba kalian Kanjeng Nabi. Ittiba nggih. Caranya bagaimana? Beramal dengan ilmu seperti yang diajarkan ustaz-ustaz kita di masjid. Ada dalilnya, ada ulama. Jenengan dan saya nggak boleh baca Quran nafsir sendiri, nggak boleh. Terus dia Ustaz, hadis sendiri. Nggak boleh baca hadis Bukhari ditafsirkan sendiri, nggak boleh. Ada thariqahnya, ada jalannya ulama-ulama yang sahih. Belajar dari ulama. Saya jadi mengulik ilmiah kita bela. Maka inilah kata sudah janji menerima apa daripada bapaknya dulu ijen terus apa. Sebenarnya harus Cina, tapi tak kampung juga. Tak kampung sih saya. Yang mau saya sampaikan itu detik Nabi itu mau wafat. Itu nanti saya dari kapan-kapan di tempat dia ini. Dan itu saat hasilnya. Mungkin ini dulu sudah mulai masih daripada tidak panjangan, bisa tulis tambah wajahnya dan memang kewa. Maksudnya apa? Udah lasik maksudnya sebelum Pak ya Allah. Aku sekali tempo nih ini jangan dia bijak terus. Mungkin ini dulu semoga bermanfaat. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin bertambah cinta kepada Nabi, semakin meyakini ajarannya, mengamalkan ajarannya, mendakwakan ajaran dibuat keluarga kita dulu, orang lain itu belakangan. Mudah-mudahan kita semua nanti diterima oleh Allah sebagai umatnya, sebagai umatnya dan sampai di surga bersama Nabi Sallallahu di surga Firdaus dan Aisyah dan Taala. Demikian aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kepala penulis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.